Timnas Indonesia dan jajaran pelatihnya kini bersiap menghadapi tantangan yang jauh lebih berat di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam beberapa bulan ke depan, pasukan Garuda akan memasuki babak keempat, sebuah fase krusial yang mempertemukan mereka dengan tim-tim kuat dari kawasan Timur Tengah. Seperti yang sudah diketahui, di babak keempat ini hanya juara grup yang berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat kedua akan menjalani babak playoff. Artinya, setiap laga akan sangat menentukan. Tidak ada ruang untuk kesalahan dan Timnas Indonesia dituntut menyapu bersih semua pertandingan dengan kemenangan jika ingin mencatatkan sejarah baru lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Hasil pahit 6-0 saat menghadapi Jepang di laga terakhir babak ketiga harus dijadikan pelajaran penting. Evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan, mulai dari pertahanan, lini tengah, hingga penyelesaian akhir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga diharapkan segera menyelesaikan proses naturalisasi sejumlah pemain yang dinilai potensial seperti Pascal Struijk, Miliano Jonathans, dan Jairo Riedewald. Kehadiran mereka bisa menjadi tambahan kekuatan yang solid untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di babak keempat nanti. Pelatih Patrick Kluivert bersama asistennya Alex Pastoor harus mempersiapkan strategi dan komposisi tim dengan cerdas. Tak hanya soal taktik di atas kertas, tetapi juga soal membangun mentalitas dan ketahanan tim dalam laga tandang. Maka dari itu berikut ini adalah prediksi formasi dan susunan pemain Timnas Indonesia yang kemungkinan besar akan diandalkan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di posisi kiper, Martin Paes diperkirakan akan tetap menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang. Pengalamannya di Liga Eropa, ketenangan dalam mengantisipasi tekanan, dan refleks cepat menjadi modal penting. Apalagi saat menghadapi tim-tim Timur Tengah yang cenderung memiliki gaya bermain agresif. Kiper seperti Martin Paes sangat dibutuhkan. Dia juga unggul dalam duel udara berkat posturnya yang tinggi mencapai 191 cm. Sebagai pelapis, nama Emil Audero tak bisa dikesampingkan. Ia tampil gemilang saat melawan Cina di laga debutnya, membuktikan bahwa ia siap bersaing dan menjadi opsi serius di posisi penjaga gawang. Lanjut di posisi bek dengan formasi 3 bek sejajar. Patrick Kluivert berpotensi menurunkan kombinasi Pascal Struijk, Jay Itzes, dan Rizky Ridho. Jika proses naturalisasi Pascal rampung, pemain Leeds United ini akan menjadi tambahan berharga. Dengan pengalamannya di Premier League dan kemampuannya membaca permainan, Struijk akan memperkokoh pertahanan. Lalu di posisi bek tengah, Jay Itzes akan menjadi bek sentral sekaligus kapten lini belakang. Ia dikenal tenang, disiplin, dan mampu membangun serangan dari belakang. Posturnya yang tinggi serta pengalaman di Liga Eropa membuatnya menjadi tembok yang sulit ditembus di sisi tengah pertahanan. Sementara Rizky Ridho meski bermain di Liga 1, dirinya telah membuktikan sebagai salah satu pemain lokal terbaik di sektor pertahanan. Ia tangguh, dewasa dalam mengambil keputusan dan tidak pernah ragu saat menghadapi lawan-lawan agresif. Perpaduan pengalaman internasional dan semangat lokal membuat Ridho tampil penuh percaya diri. Di bangku cadangan, Kluivert juga memiliki opsi kuat seperti Justin Hubner, Mads Hilgers, dan Jordi Amat yang siap dimainkan bila dibutuhkan. Di sektor sayap pertahanan, Timnas Indonesia masih akan sangat mengandalkan 2 nama utama, yaitu Kevin Dix di sisi kanan dan Calvin Verdong di sisi kiri. Keduanya merupakan pemain yang tak hanya konsisten dalam bertahan, tetapi juga aktif dalam mendukung serangan. Kombinasi keduanya menjadi kekuatan penting yang membuat transisi dari bertahan ke menyerang berjalan dengan lancar. Kevin Dix yang berkarir di Eropa membawa segudang pengalaman dari berbagai pertandingan level tinggi. Dix punya stamina prima dan fisik yang tangguh membuatnya mampu berduel melawan pemain sayap lawan yang cepat dan kuat. Tak hanya itu, kemampuannya dalam memberikan umpan silang juga menjadi kelebihan tersendiri. Beberapa asisnya bahkan lahir dari pergerakan overlap yang cerdas di sisi kanan. Di sisi kiri, Calvin Verdong akan menjadi andalan utama. Sejak debutnya bersama Timnas Indonesia, Verdong nyaris tak tergantikan.
Ia bermain dengan ngotot, jarang membuat kesalahan, tenang dalam mengantisipasi pergerakan lawan, dan cerdas membaca permainan. Selain itu, ia juga berani duel 1 lawan 1 dan punya kemampuan yang baik saat posisinya tertinggal. Keunggulan lain dari Calvin adalah kontribusinya dalam membangun serangan dari bawah. Ia tidak hanya bermain aman, tapi juga aktif melakukan serangan dan memberikan tekanan dari sisi kiri. Lanjut di lini, tengah akan tetap dipercayakan kepada duet Joy Pelupesi dan Tom Hye. Kombinasi keduanya terbukti solid di beberapa pertandingan terakhir. Joy Pelupesi berperan sebagai gelandang bertahan yang tak kenal lelah memotong aliran bola dari lawan. Fisik yang kuat, ketenangan dalam mengambil keputusan, serta posisi yang rapi membuatnya sulit dilewati pemain lawan. Ia menjadi pelindung pertama bagi lini belakang. Sementara itu, Tom Hye lebih berfokus pada kreativitas dan pengaturan tempo. Ia adalah otak permainan yang bertugas mengatur alur serangan baik melalui umpan-umpan pendek antar lini maupun umpan panjang ke sisi sayap. Keunggulannya adalah visi bermain yang matang serta kemampuannya dalam membaca ruang. Duet ini menjadi sangat seimbang. Joy menjaga kestabilan pertahanan, Tom Hye menciptakan peluang. Namun stamina Tom Hye kadang jadi sorotan karena sering mengalami penurunan performa menjelang akhir laga. Ini adalah hal yang perlu diperbaiki jika Indonesia ingin tampil konsisten selama 90 menit. Jika Jairo Riedewald bergabung, maka lini tengah Garuda akan semakin kuat. Pemain Crystal Palace itu dikenal fleksibel. Bisa bermain sebagai gelandang bertahan, gelandang tengah, bahkan bek tengah jika dibutuhkan. Dengan kemampuan membaca permainan yang luar biasa dan pengalaman di Premier League, ia bisa menjadi opsi yang datang dari bangku cadangan atau bahkan menjadi starter dalam rotasi formasi tertentu. Lanjut di sektor depan, 3 pemain diproyeksikan menjadi andalan Kluivert, yaitu Emiliano Jonathans, Ragnar Oratmangon, dan Oleh Romani. Emiliano Jonathans, pemain muda berbakat yang tengah diproses naturalisasinya, memiliki kualitas individu yang mumpuni. Kecepatan, kelincahan, dan kemampuan menggiring bola 1 lawan 1 menjadi andalannya. Ia bisa menusuk dari sisi kanan, membuka ruang, bahkan menjadi gelandang serang jika dibutuhkan. Jika proses naturalisasinya rampung tepat waktu, Emiliano akan menjadi senjata baru yang siap mengejutkan lawan-lawannya. Di sisi kiri, Ragnar Oratmangon siap kembali setelah absen di 2 laga penting sebelumnya. Pemain ini dikenal punya etos kerja tinggi dan tidak takut berduel fisik. Ragnar memiliki kemampuan menggiring bola di ruang sempit dan bisa masuk ke kotak penalti untuk menyambut umpan silang. Kembalinya Ragnar bisa jadi momentum untuk meningkatkan kreativitas serangan dari sisi kiri. Di posisi ujung tombak, Oleh Romani tetap menjadi pilihan utama. Dalam 4 pertandingan dirinya sudah mencetak 4 gol. Catatan ini sudah cukup menggambarkan kualitasnya sebagai striker. Romani bukan hanya piawai mencetak gol, tapi juga mampu menciptakan peluang bagi rekannya. Gerakan tanpa bolanya bisa merepotkan lawan dan penyelesaiannya di depan gawang tergolong tajam. Dengan naluri gol yang tinggi, Oleh Roman adalah sosok yang bisa mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Di bangku cadangan, nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Jakob Sayuri, Rafael Struijk, Bekam Putra, hingga Stefano Lillipali siap menjadi pelapis yang berbahaya dan dapat masuk memberikan kontribusi saat rotasi diperlukan. Dengan kombinasi pemain muda bertalenta, pemain lokal berpengalaman, serta tambahan pemain naturalisasi yang memiliki jam terbang tinggi di Eropa, Timnas Indonesia tampaknya memiliki fondasi kuat untuk bertarung di putaran keempat. Jika Garuda mampu menjaga performa dan terus berkembang, bukan tidak mungkin mimpi tampil di Piala Dunia 2026 bisa benar-benar terwujud.